Berharap pada manusia saja sudah salah, apalagi berharap kepada Ferrari. Pepatah itu ternyata masih berlaku pada GP Austria kemarin, di mana setelah tifosi dibuat jumawa selama 7 hari 7 malam, mereka dipaksa untuk kembali hilang tak berkabar dengan performa Ferrari yang anjlok lagi. Meskipun analisis kami pekan lalu menunjukkan sinyal positif bahwa peningkatan performa Ferrari itu cukup valid dari data yang ada. Tapi apa yang terjadi di Austria memang menunjukkan realita kalau Ferrari belum sepenuhnya layak untuk jadi pesaing utama Mercedes dalam perebutan gelar. Lewis Hamilton cuma bisa selesaikan race di posisi kelima dengan gap sebesar 26 detik dari Russell yang menang balapan, sudah menunjukkan betapa jomplangnya performa mereka di Austria dengan Barcelona. Sebenarnya Ferrari memang tidak begitu diunggulkan dengan karakteristik Red Bull Ring yang punya lurusan panjang serta tikungan pendek yang lebih berpihak pada Mercedes. Namun tidak menyangka juga kalau Ferrari akan jadi tim tercepat keempat pada race kemarin karena mereka jelas jauh dilompati Red Bull yang mampu beri perlawanan serius bersama Max Verstappen dan McLaren juga bisa finish di depan Hamilton serta Leclerc. Kualifikasi memang nampak lebih bagus dan menjanjikan dengan duo Ferrari yang kunci 3 besar. Tapi itu pun karena faktor insiden Verstappen, yang mana andai itu tak terjadi, maka Antonelli juga akan rebut baris depan untuk kunci grid 1-2 bagi Mercedes. Verstappen pun jika tidak crash, kecepatannya di kualifikasi juga ajaib, dan paling tidak bisa kunci 3 besar. Pole position Russell saja meskipun dia lepas gas di tikungan 9, dia masih bisa lebih cepat 0,2 detik dari lap Charles Leclerc yang menunjukkan seberapa jauh keunggulan Mercedes dibanding Ferrari. Baik Hamilton ataupun Leclerc, mereka berdua sama-sama bingung dengan perbedaan performa signifikan antara Barcelona dengan Austria. Hamilton mengaku sempat percaya diri di awal race karena mampu keep up dengan kecepatan Russell pada lap-lap pembuka. Namun, justru karena memaksakan diri untuk menyamai kecepatan Mercedes, itu malah menyebabkan ban belakangnya jadi cepat habis, dan mesinnya alami overheat, yang akhirnya sebabkan pace Hamilton jadi ngedrop. Pada pertengahan balapan, Hamilton sampai diberi instruksi untuk ubah mode mesinnya guna turunkan temperatur. Karena terlalu nge-push di awal juga jadi penyebab strateginya kacau, karena degradasi ban di stint pertama terlalu tinggi, dan Hamilton harus segera masuk pit. Sejak itu, strategi Ferrari sudah salah dan pit saat virtual safety car malah membuat Hamilton makin kehilangan waktu yang membuatnya finish di belakang Piastri. Charles Leclerc lebih parah karena dia gunakan settingan mobil yang lebih sensitif. Leclerc ingin maksimalkan sesi kualifikasi dengan memakai settingan mobil tahun lalu dengan grip ban depan yang dibuat super sensitif dan memang bisa membuatnya catat waktu di grid kedua. Sayangnya, keputusan itu harus dibayar saat balapan karena mobilnya jadi lebih mudah sliding dan otomatis degradasi bannya jadi sangat parah yang menyebabkannya finish di posisi 8 dengan gap nyaris 20 detik dari Hamilton. Defisit terbesar Ferrari sebenarnya masih sama, yaitu top speed mereka di lurusan kalah dari Mercedes dan RBPT. Memang Ferrari membawa upgrade mesin, tapi sifatnya masih minor, dengan tambahan performa hanya di kisaran 5-7 horsepower dari defisit 30 horsepower dari pabrikan rival. Upgrade-nya sendiri bekerja sesuai prediksi, tapi perlu diingat juga kalau gap ADUO Ferrari dari mesin terbaik ada di kisaran 6-8%, yang tentunya tidak cukup hanya dengan upgrade minor dan defisitnya masih jomplang. Pada kualifikasi, Ferrari tertinggal hampir di semua lurusan, dengan defisit terbesar ada di setelah tikungan 4 di mana Leclerc terpaut sampai 13 km per jam dari Mercedes. Desain turbo kecil di SF26 memang membuat akselerasinya lebih bagus, tapi itu tidak cukup kuat untuk hasilkan power optimal di lurusan. Faktor lain yang sebabkan mereka tertinggal di lurusan adalah deployment baterai yang cukup lemah dan sangat boros. Memang cara kerja baterai ini berhubungan juga dengan seberapa powerful mesin combustion yang dipunyai, dan di kasus Ferrari, jelas kalau lemahnya mesin mereka berdampak langsung terhadap deployment baterai yang jadi boros. Mesin mereka tak punya kemampuan recharge baterai sebaik Mercedes, yang membuat baterainya jadi cepat habis di lurusan. Kimi Antonelli sempat mention hal ini di cool down room setelah race dengan berkata Ferrari punya deployment baterai yang cukup aneh dan nyaris menubruk Leclerc dari belakang karena perbedaan kecepatan. Di Barcelona, kelemahan baterai ini bisa ditutupi dengan banyaknya tempat untuk recharge baterai di sektor 2 dan 3. Namun di Austria, dengan 3 lurusan panjang jelas memperlihatkan kekurangan Ferrari. Lokasi Red Bull Ring yang ada di ketinggian pegunungan juga memperparah kondisi karena turbo dipaksa bekerja lebih keras dan memicu masalah overheating di mesin Ferrari.
tim harus membuat lubang exit radiator yang lebih besar dan lebih banyak di engine cover yang secara langsung berpengaruh terhadap drag yang lebih besar di lurusan. Dengan kondisi semacam ini, skuad Maranello jelas harus menunggu upgrade besar mesinnya tiba setelah jeda musim panas nanti untuk bisa berbicara lebih banyak soal peluangnya dalam perebutan gelar. Yang agak mengkhawatirkan adalah problem Ferrari di Austria bukan cuma perkara mesin saja, tapi juga di aspek yang seharusnya jadi keunggulan mereka. Sektor terakhir, utamanya dari tikungan 6-10, harusnya jadi area di mana Ferrari cukup kuat. Tapi yang terjadi adalah sejak latihan bebas, baik Hamilton ataupun Leclerc malah sama-sama alami understeer parah, yang membuat mobilnya sliding saat entry, dan berpengaruh signifikan pada degradasi ban. Di Barcelona, saat sesi latihan bebas, Ferrari juga tidak terlalu mencolok. Tapi bedanya adalah di Catalunya, mereka menunjukkan simulasi long run yang positif, dan tidak ada problem handling. Sementara di Austria, masalah handlingnya sangat terlihat, dan long run mereka kalah jauh dari Mercedes, Red Bull, dan McLaren. Saat race memang inilah yang terjadi, dengan degradasi ban belakang Ferrari yang sangat buruk, dan diperparah dengan temperatur permukaan aspal yang tembus sampai 52 derajat. Trik velg baru yang diperkenalkan di Barcelona nampaknya tidak mampu mengatasi panasnya suhu di Austria dan tuntutan traksi ban belakang yang membuatnya lebih mudah overheat. Faktor degradasi inilah yang membuat strategi Ferrari jadi serba salah, karena memilih 3 kali pit stop akan kehilangan banyak waktu, dan jika bertahan dengan 2 kali pit stop maka pembalapnya akan sempoyongan di akhir stint dan ujungnya bisa kesalip McLaren juga. Dengan kelemahan Ferrari yang begitu terbuka di GP Austria dan performa yang berbanding terbalik dengan Catalunya, ini merupakan gambaran dari seberapa sulitnya mempertahankan performa di regulasi baru. Bukan cuma Ferrari, tapi McLaren serta Red Bull juga terdapat pola yang sama, yaitu di satu sirkuit bisa sangat kompetitif, tapi di sirkuit setelahnya performanya bisa anjlok. Hanya Mercedes yang benar-benar konsisten di baris terdepan di setiap balapannya. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, Ferrari sejak awal musim cukup jor-joran dalam pengembangan mobil dengan segala inovasi serta detail-detail kecil aerodinamika yang mereka pasang di SF26. Sampai kapan kecepatan pengembangan mobil dan upgrade seperti ini bisa mereka pertahankan? Mengingat makin sering tim lakukan upgrade, maka batas budget cap juga makin mepet. Di Silverstone saja, Ferrari berencana lakukan modifikasi pada Macarena Wing dan perkenalkan diffuser dengan konfigurasi low drag untuk angkat performa mobil di lurusan. Toto Wolff menduga kalau Ferrari akan segera kehabisan alokasi budget cap dengan jumlah upgrade yang ugal-ugalan sejak Miami. Sementara itu, Mercedes sendiri sampai sekarang baru sekali keluarkan upgrade besar di GP Kanada, dan pengembangan W17 juga tergolong cukup santai dengan fokus pertahankan serta maksimalkan keunggulan mobil. Mereka bahkan tidak keluarkan semua potensi dari W17 secara 100%, terutama di aspek mesin untuk jaga reliabilitas, dan Mercedes masih begitu perkasa di lurusan sampai ronde ke-8. Toto ungkapkan kalau Mercedes punya sejumlah komponen baru yang belum mereka keluarkan, karena tim harus berpikir strategis supaya tidak boros budget cap. Yang artinya di atas kertas Mercedes masih menyimpan ruang lebih luas dalam pengembangan mobil dibanding Ferrari, McLaren, dan Red Bull. Pada GP Inggris pekan ini, memang beban besar akan dipikul Lewis Hamilton sebagai pembalap tuan rumah. Tapi lebih baik jangan berharap apapun, mengingat karakter Silverstone yang sangat boros baterai akan menyulitkan Ferrari yang power unitnya masih lemah. Max Verstappen mengaku sudah mencoba di sirkuitnya di simulator dengan mobil 2026, dan dia cuma bisa tertawa melihat borosnya baterai di sana. Di Austria, masih ada pengereman besar untuk bantu recharge baterai, tapi di Silverstone, terutama di sektor kedua, isinya adalah lurusan dan tikungan cepat yang akan membuat pengisian baterai jadi sangat sulit. Memang Ferrari masih kuat di tikungan dari sasis dan aeronya, tapi dengan defisit power unit yang begitu besar, dan Mercedes yang menemukan solusi sementara terhadap masalah reliabilitasnya, cukup sulit untuk berbicara peluang gelar juara dunia untuk saat ini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.